Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Kansas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih momentum di dalam bulan suci Ramadan. Saya teringat akan firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Artinya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Kansas rahimakumullah. Ibadah dikaitkan dengan taat. Artinya di samping kita taat kepada Allah dan Rasulnya, jangan lupa kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ila akhiril ayah. Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di samping kita taat kepada Allah dan Rasulnya, harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Percuma kita ibadah kepada Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah, tapi kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Sebab apa? Baginda Rasul bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sakhatil walidain. Keriduan Allah tergantung daripada ridhonya orang tua. Murkanya Allah tergantung daripada murkanya kedua orang tua. Subhanallah. Saya teringat kisah di zaman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat Nabi yang ibadahnya sangat luar biasa. Salat 5 waktu dikerjakan dengan sempurna, bahkan diiringi dengan salat-salat sunnah. Qiyamul lailnya, salat duhanya, dan salat-salat sunnah yang lain. Ketika datang bulan suci Ramadan, berpuasa dan juga bersedekahnya sangat luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Di dalam satu riwayat itu, Alqamah yang rajin ibadah kepada Allah, tapi dia tergolong anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang terjadi ketika sakit, tapi ruh tidak mau keluar dari jasadnya. Karena apa? Karena ibadah kepada Allah, banyak bersolawat kepada Rasulullah, tapi lupa akan bakti kepada kedua orang tua. Sampai-sampai baginda Rasul mengutus sahabatnya untuk memanggil ibunda Alqamah yang tinggal nan jauh di satu pedesaan yang sangat terpencil. Ketika didatangi, sahabat mengucapkan salam dan ibunda Alqamah menjawab salam. Waalaikumsalam. Ada apa, wahai anak muda? Wahai ibunda Alqamah, saya diperintahkan untuk menjemputmu karena melihat kondisi situasi anakmu, yaitu Alqamah. Apa kata sang ibu? Maaf wahai anak muda, dulu Alqamah ada anak saya.
saya yang melahirkan, saya yang membesarkan. Tapi saat sekarang ini saya sakit hati. Karena Alqamah tidak pernah berbakti. Bahkan Alqamah tidak pernah peduli kepada saya. Jemputan pertama tidak dielakkan. Yang kedua tidak dielakkan. Akhirnya karena perintah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini anak muda berkata kepada sang ibu, "Wahai ibunda Alqamah, salam dari baginda Rasul." Akhirnya ibunda Alqamah dengan dada yang sangat lapang menghampiri anaknya yang sedang sakit. Apa yang terjadi? Ketika sampai di samping Alqamah yang sedang sakit, baginda Rasul bertanya kepada sang ibu, "Wahai ibunda, apakah gerangan ibu akan memaafkan Alqamah?" Di depan baginda Rasul pun sang ibu mengatakan, "Ya Rasulullah, dulu adalah Alqamah anak saya. Tapi saat sekarang ini Alqamah bukan anak saya. Dia tidak pernah peduli kepada saya. Dia anak durhaka. Kalau memang ibu tidak mau memaafkan Alqamah, saya akan perintahkan sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar." Apa yang terjadi? Kawan-kawan sekalian, ketika api menyala-nyala, Alqamah sedang diayun, iba seorang ibu. "Ya Rasulullah, Alqamah anak saya. Alqamah anak yang durhaka. Tapi demi Allah, saya dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus akan memaafkan Alqamah." Dengan kata-kata maaf dari seorang ibu, Alqamah dapat mengucapkan kalimat tauhid, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah," masuk ke dalam surganya Allah. Mohon maaf lahir batin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.